Malam itu, Jakarta tidak benar-benar tidur. Ia hanya berpura-pura diam. Di balik lampu jalan yang berkedip, di antara gang sempit yang tak tersentuh cahaya, sesuatu sedang bergerak. Bukan polisi, bukan tentara yang tampak, tapi lebih sunyi dari itu, lebih dingin, dan lebih pasti. Tahun 1983, Indonesia sedang berubah. Pembangunan berjalan cepat. Stabilitas menjadi harga yang harus dijaga. Namun di balik kata stabilitas, lahirlah sebuah babak gelap yang hingga hari ini masih berbisik dalam ketakutan. Masyarakat menyebutnya satu nama, Petrus, penembakan misterius. Awalnya, hanya kabar kecil. Seorang pria ditemukan tak bernyawa di pinggir jalan. Tidak ada saksi, tidak ada suara tembakan, tidak ada pelaku, hanya tubuh dan diam. Beberapa hari kemudian, terulang lagi, lalu lagi, dan lagi. Di kalangan tertentu, nama-nama mulai beredar. Preman, residivis, penjahat jalanan. Orang-orang yang sebelumnya dikenal keras, tiba-tiba menghilang. Terdengar dialog bisik-bisik di warung kopi pada malam hari. Lu denger nggak? Apaan? Si Jaya hilang. Ditangkap? Bukan. Katanya udah dijemput. Suatu pagi, sebuah karung ditemukan di pinggir jalan tol. Tidak ada identitas. Hanya tubuh pria bertato. Tangan terikat, wajah nyaris tak dikenali. Tato. Itu menjadi penanda. Masyarakat mulai memahami pola. Yang hilang, yang ditemukan, seringkali memiliki satu kesamaan. Masa lalu di dunia gelap. Para preman mulai berubah. Mereka yang dulu lantang, kini bicara pelan. Mereka yang dulu menguasai jalanan, kini memilih bersembunyi. Dialog tegang di suatu tempat. Kita nggak bisa keluar malam lagi. Terus makan dari mana? Lebih baik lapar daripada jadi karung berikutnya. Ada satu hal yang membuat kisah ini semakin dingin. Beberapa korban ditemukan dengan sejumlah uang di kantong mereka. Cukup untuk biaya pemakaman. Seorang ibu menerima kabar itu. Anaknya yang sudah lama tak pulang ditemukan di pinggir kota. Di sakunya ada uang. Ibu tersebut berkata dengan bergetar, "Ini dari siapa?" "Untuk pemakaman, Bu." "Siapa yang kasih?" "Tidak ada yang tahu." Itu bukan sekadar kematian. Itu pesan. Secara perlahan, kota berubah. Kriminalitas menurun drastis. Perampokan berkurang, premanisme mereda. Namun bukan karena hukum bekerja lebih keras, tapi karena ketakutan bekerja lebih dalam. Orang-orang tahu, tapi tidak ada yang bertanya. Karena di masa itu, bertanya bisa menjadi berbahaya. Tidak pernah ada pengakuan resmi di awal. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan terbuka. Namun, di balik layar, bisikan semakin jelas bahwa ini bukan kebetulan. Operasi rahasia. Target terpilih. Eksekusi cepat, tanpa proses panjang, tanpa pengadilan. Sebuah sistem yang bekerja dalam bayangan. Bertahun-tahun kemudian,
beberapa suara mulai muncul. Saksi, mantan aparat, orang-orang yang pernah berada dekat, dialog, rekonstruksi, dan wawancara. Kami diberi daftar, nama-nama, orang-orang yang dianggap berbahaya. Perintahnya jelas, cepat, tidak meninggalkan jejak. Nama, hanya nama. Dan setelah itu, hanya sunyi. Namun di balik angka, di balik statistik yang tak pernah resmi, ada keluarga. Seorang ayah yang tak kembali, seorang anak yang menunggu, seorang ibu yang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anak itu bertanya, "Ayah, pergi kemana?" "Kerja, Nak. Kok lama sekali?" Menjelang 1985, peristiwa itu perlahan menghilang, seperti datangnya, tanpa pengumuman, tanpa penjelasan. Kota kembali hidup. Namun, ada sesuatu yang tertinggal. Bukan hanya ketakutan, tapi ingatan. Sejarah tidak selalu ditulis dengan tinta. Kadang, ia ditulis dengan diam. Dengan nama-nama yang hilang. Dengan keluarga yang tidak pernah mendapat jawaban. Dan di antara bayangan itu, peristiwa Petrus tetap hidup sebagai pertanyaan yang belum selesai.